karyanya ada sekitar 500 judul. Penekanan saya terakhir itu adalah dibiasakan juga menulis. Selain pembacaan, tafakur dengan membaca, itu menulis menjadi sangat penting. Menulis sangat penting. Ya. Yang tadi saya cerita, lebih 200 ulama meninggal. Kira-kira ilmu yang mereka sudah dapat dari berbagai guru, berbagai ulama yang dia belajar 10, 20, 30, sampai 40 tahun yang lalu, kira-kira ilmunya sudah disampaikan nggak semuanya kepada santrinya lalu kemudian meninggal? Jangan-jangan lebih banyak ilmu yang belum disampaikan sudah terlanjur meninggal. Belum sempat ditulis sama sekali, belum hilang. Belum dicabut oleh Allah. Nah inilah kelebihan orang-orang dulu, karena itu ada tulisan, itulah yang diwariskan. Yang namanya Syekh Jalalain As-Suyuti, saya pernah dengar katanya itu karyanya ada sekitar 500 judul. Coba bayangin, 500 judul. Itu luar biasa. Dulu belum ada flash disk. Tapi bisa melahirkan karya yang sebanyak itu, luar biasa. Itu. Dalam berbagai hampir semua disiplin keilmuan itu, Syekh Jalalain Abdurrahman As-Suyuti 1505 wafatnya, abad ke-16 Masehi. Itu 600 tahun yang lalu. Buku-bukunya masih kita pakai. Begitu juga imam-imam yang lain, termasuk Imam Bukhari. Kalau lihat sejarah Imam Bukhari, hampir tiada waktu dan tempat beliau berjalan itu dari Palestina sampai ke Mekah dalam usia sekitar belasan tahun, ditemani oleh adiknya namanya Ahmad dengan ibunya karena bapaknya meninggal pada waktu beliau masih kecil. Itu tidak pernah kosong tangannya. Tidak pernah kosong tangannya. Jadi setiap ketemu dengan Syekh itu dia catat. Makanya kalau baca riwayatnya, Imam Bukhari itu ada 1082 gurunya. Ada lagi Profesor Ahmad Yahya menulis khusus biografi Imam Bukhari, menyebutkan gurunya 4000. Luar biasa. Kenapa bisa beliau tahu bahwa gurunya sekian banyak? Karena setiap ketemu dicatat. Ini luar biasa. Beliau keliling dari berbagai negara. Kalau Anda baca namanya Atlas Hadis, itu ada Atlas Hadis itu semua wilayah-wilayah pernah dikunjungi Imam Bukhari dari satu negara ke negara lain selama 16 tahun. Kita ini belum sampai 6 tahun belajar. Baru 16 tahun dari berbagai satu negara ke negara lain, yang pada waktu itu belum ada kereta api, apalagi pesawat. Dari satu padang pasir ke padang pasir yang lain. Luar biasa. Nah ini, jadi, tapi karena ketekunannya menulis, itulah yang kemudian catatan-catatannya terwariskan sampai kita. Inilah pentingnya menulis al-qalam. Jadi allama bil qalam. Nah, jadi ini penting sekali. Apalagi kalau kita cerita yang saya sering beri motivasi tentang lahirnya kitab I'anatul Talibin. Ya, I'anatul Talibin itu kan syarahnya Fathul Mu'in. Itu kan buku wajib. Ya, jadi Fathul Mu'in ketika diajarkan di Masjidil Haram namanya Sayyid Bakri Syata. Sayyid Bakri Syata itu meninggal tahun 1889. Itu usianya sangat muda. Bakri Syata itu kalau salahnya 42 tahun. Nah itu waktu mengajar di Mekah, apa yang beliau ajarkan? Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in dijelaskan di Masjidil Haram. Ada salah seorang muridnya itu dari Indonesia, orang Banjar. Nah, orang Banjar yang itu mencatat apa yang beliau jelaskan. Setelah selesai dicatat itu diperhadapkan kepada beliau. Oh bagus. Nah, itulah diterbitkan dari kitab I'anatul Talibin. Itu luar biasa, itu khatib. Nah, waktu diajarkan di Masjidil Haram, itu Sayyid Bakri Syata, yang kemudian dicatat tadi itu, saya lupa namanya. Kalau sana saya Ali. Itu Al-Banjari itu cucunya ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, pada saat yang bersamaan, Syekh Abdul Karim juga ada di situ. Syekh Abdul Karim ini itu lahir di Beloka. Beloka itu Kabupaten Sidrap, Kecamatan Pancalautan. Tuh, yang beliau ini waktu pergi Mekah
itu beliau ke Pontianak. Nah, maka dulu itu dikenal Syekh Abdul Karim Pontianak karena lama di Pontianak. Kalau Pontianak mau lagi ke Singapura, Singapura baru ke Mekah. Di Mekah lama belajar. Pulang dari Mekah tidak langsung ke Pontianak, tapi dia datang melalui Makassar untuk mau silaturahmi keluarganya di Biloka. Nah, di Biloka itu kemudian ada ponanya namanya Kiai Haji Madapungan. Nah, itulah Kiai Haji Madapungan itulah kemudian dibawa ke Tampalagian. Nah, jadi dari Syekh Abdul Karim yang belajar kepada Syekh Bakri Sata. Syekh Bakri Sata itu ada sanadnya itu. Nah, inilah Syekh Abdul Karim datang ke Haji Madapungan. Kiai Haji Madapungan datang ke Tampalagian, inilah yang mencetak hampir semua ulama yang ada di sini. Lahirlah Kiai Haji Muhammad Zain, lahirlah Kiai Haji Muhammad Ismail, lahirlah Kiai Haji Masud Abdurrahman, bapaknya Profesor Darmawan, lahirlah banyak Kiai Daeng, banyak sekali ulama-ulama yang luar biasa. Sebelumnya juga ulama-ulama dari Mekah, dari Yaman, banyak. Jadi itulah keberkahan, itulah proses kaderisasi itu. Ya, jadi ini sekedar tambahan saja. Sekali lagi yang penekanan saya terakhir itu adalah ini dibiasakan juga